Terima kasih. Siang hari ini kita berada di Nggodo ya, karena kemarin di desa ini memang lagi ada musibah bencana banjir, di mana banjir ini salah satu penyebabnya adalah kegundulan hutan. Salah satu itu. Tentunya banyak faktor yang lain lah. Hari ini kita action nyata penanaman bersama masyarakat sekitar Nggodo. Bagaimana upaya kami dalam menghijaukan kembali, tetapi memang konsepnya berbeda dengan konsep hutan yang dulu. Kalau sekarang konsepnya menanam buah-buahan, toh dengan menanam buah-buahan juga nanti akan hijau, tetapi masyarakat juga bisa mengambil hasil dari buah-buahan itu untuk meningkatkan ekonomi. Jadi sekali lagi ini ada Bu Kadis Pertanian Kabupaten Pati, terima kasih sekali lah sudah memberi semangat kepada teman-teman yang ada di Nggodo, dan saya selaku anggota ADPM dan juga kebetulan pendamping di Nggodo juga optimis lah kalau masyarakatnya tadi semangatnya seperti itu, tentunya dirawat Pak ya, dirawat dan juga nanti bisa menghasilkan. Toh dari kami tidak minta Pak ya, tidak minta hasilnya. Hanya itu. Kira-kira itulah ya bagaimana menghijaukan kembali hutan ini. Perhutanan sosial di Nggodo ini sebenarnya belum dapat izin, tetapi sudah ada progres. Lah, petani sebenarnya itu yang petani hutan khususnya ya, itu sebenarnya yang dibutuhkan hanya kepastian hukum. Kalau selama ini mereka nanam, mereka itu khawatir yang panen siapa gitu loh. Nah, dengan adanya perhutanan sosial ini ada kepastian hukum 35 tahun, maka mereka akan menanam sendiri, merawat sendiri, dan juga akan menjual sendiri. Nah, kepastian hukum inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar hutan, sehingga nanti ada progres ke depan, step by step, hijau, semakin hijau, tapi tidak membalikkan tangan, enggak. Karena tadi Pak Kepala Desa, Pak ya, bibitnya juga susah ya. Iya. Harus banyak faktor lah untuk dinamika di sini sendiri, Pak. Ya faktornya memang banyak, ada yang memang masih ragu juga, ada yang memang faktor ekonomi juga, karena beli bibit kan mahal Pak. Ya, terima kasih buat Pak Halimi selaku Ketua DPA DPM yang sudah memberikan bibit tadi, dan juga Bu Kadis juga sudah memberikan bibit tadi. Dan membuka peluang yang lain ya, juga bantu sini ya. Dan mudah-mudahan kami tidak menuntut kemungkinan membuka peluang bagi yang mau nyumbang bibit lagi. Karena masyarakat mau nanam ya? Sebenarnya mau nanam ya? Mau nanam, tapi kendala bibit. Dan dirusak enggak ya? Tidak. Sudah dari 3 tahun yang lalu kita sudah menanam. Bisa dibuktikan sebelah timur sudah hijau semua. Sip. Berarti saya kira kalau yang disampaikan Pak Saman tadi, kalau ada kepastian bahwa petani nantilah yang memanen gitu, saya kira petani juga tidak akan ragu untuk menanam gitu. Maka konsep hutan rakyat itu harus kita gaungkan. Syukur bisa sampai ke kalau perlu sampai ke memorandum juga kami siap. Mantap. Tugasnya tinggi kok. Tidak ada masalah. Logikanya kan begini, logikanya kan hutan itu kan milik negara. Iya. Tanah ini kan milik negara. Iya. Ya, kan digunakan untuk kemakmuran. Iya, kan bukan digunakan untuk kemakmuran perhutani, untuk kemakmuran rakyat. Kalau sesuai dengan aturan-aturan yang turun barusan itu juga jelas malah Pak. Ada Permen 287 terkait KDP dan sebagainya, termasuk wilayah-wilayah sudah terpetakan, itu kan sudah jelas. Yang jelas perhutanan sosial tidak menggunduli, justru perhutanan sosial itu menghijaukan. Tidak ada konsep di perhutanan sosial itu menebang, tidak ada. Yang ada itu menanam. Itu Ini nanti menghasilkan. Kebetulan ada Pak Kabit juga. Pak Kabit kan juga dari kehutanan. Saya kira bisa lah ini sebenarnya masyarakat bisa kita fasilitasi. Kalau masalah peraturan perundangan dan sebagainya itu bukan kitab suci saja, itu bisa diganti, bisa dirubah dan sebagainya sesuai kebutuhan sekarang gitu ya. Mungkin 100 tahun yang lalu hutan ditanami jati itu memang betul tidak salah gitu. Tapi dengan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan manusia dan sebagainya, itu yang tadinya salah bisa menjadi benar, yang tadinya benar bisa menjadi salah. Bisa jadi tindakan kita hari ini gitu. Mungkin sebagian orang akan menilai negatif, ya monggo silakan aja. Kalau bagi kami sih positif aja gitu. Yang penting gerakan kita itu dalam rangka untuk menghijaukan. Tidak hanya itu, kalau hutannya nanti terbukti hutannya juga hijau, masyarakat juga bisa makmur, kenapa tidak? Itu tujuan daripada pemerintah sebetulnya mengeluarkan aturan ya. Nggak apa-apa ya gitu ya. Syukur ini dialog ini sampai ke pihak-pihak yang membuat kebijakan. Tetap semangat lah, pokoknya teman-teman. Tetap teman-teman di sini harus semangat, karena kalau monggo nanam jagung tidak masalah, tapi di sela-selanya nanam buah-buahan. Nanti kalau buah-buahnya sudah tinggi,
terus sudah menghasilkan, ndak nanam jagung ndak masalah toh Pak. Wong sudah menghasilkan uang toh, bapak-bapak ibu semua petani kan jadi ingatkan duit. Kalau sekarang bisa jual apokat, bisa gedondong, bisa pamelo, ndak nanam jagung ndak masalah kan, udah dapat duit nanti 5 tahun lagi. Tapi kalau sekarang nanam jagung ndak masalah untuk ekonomi, karena hutannya subur, masyarakatnya miskin salah. Masyarakatnya kaya, hutannya gundul juga salah. Jadi konsep perhutanan sosial itu masyarakatnya makmur, hutannya subur. Nah, dengan cara-cara menanam buah-buahan dan juga kayu-kayuan Pak, termasuk juga ini loh, konservasi sumber mata air juga harus dijaga dengan menanam tadi dikasihkan ibu beringin sudah luar biasa itu Pak. Nah, asem itu juga di tempat-tempat mata air itu harus dilestarikan juga. Ya, menjaga kelestarian alam ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi memang semua harus dilibatkan. Ya, utamanya masyarakat yang di sekitar hutan. Utamanya ini kan adalah Desa Nggodo ini yang menjadi masyarakat yang di sekitar hutan. Jadi ini merupakan salah satu upaya kita bersama bagaimana agar lingkungan yang mungkin ini kurang menguntungkan ya istilahnya, karena dengan adanya bencana-bencana sekarang ini kan salah satu faktornya adalah kondisi hutan kita yang memang tidak terjaga dengan baik. Ya. 10% itu faktor lain. Kalau jadi monggo mungkin dari saya kecil. Waduh, saya suka mandi di Tambar Nggodo. Sebelah mana itu Tambar Nggodo? Di sana Bapak. Sebelah baratnya terkena musibah kemarin itu. Kondisi dulu hutannya itu banyak adem. Saya bisa merasakan jam 9 aja panasnya kayak gini. Dulu hutannya kan lebat ya. Nah, terus kemudian karena akibat banjir kemarin itu efeknya kemana-mana, kami dari Dinas Pertanian mendampingi secara teknis full lah ya. Tapi untuk yang lain-lain kebijakan Bukades, saya penyuluhan ya siap untuk mendampingi kelompok tani, masyarakat siap. Intinya seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan teknis menanam yang baik ya, walaupun belum, karena merubah mindset itu ternyata juga susah ya. Susah. Ya, walaupun sudah tak jelaskan ukurannya, standarnya, teknisnya sekian, ya tetap aja seperti itu. Kelamaan. Kelamaan karena saya langsung. Tadi yang KTH Pak Mas Harnoto ya. Harnoko itu sudah luar biasa ya, secara teknis benar, harus tanah itu digemburkan dulu, dibuka dulu 2 minggu, 1 bulan, dekomposer terjadi baru ditanam itu. Karena apa? Hortikultura terutama tahunan itu investasi di awal yang mahal, tapi itu untuk jangka panjang. Kalau kita investasi awalnya salah, ya hasilnya itu. Harusnya katakanlah sekali panen pertama itu 50 butir, kita bisa 100 kok. Kalau apokat 50 butir itu katakanlah yang kecil ya, mentega itu ya, itu 1 kilo isi 3. Kalau superan ya, itu harganya sudah 20.000, tinggal kalikan aja. Itu investasi awal bisa tercukupi, terpenuhi, balik modal di panen perdana. Ya kurang lebih 3-4 tahun lah. Itu mungkin untuk teknisnya seperti itu. Monggo dilanjut. Harapan kami dari Dinas Pertanian memang Nggodo ini nanti akan menjadi daerah kawasan buah-buahan. Amin Ibu. Tujuan awal daripada ini semua juga itu juga. Ya, kan kami makanya nanti Pak Gun tetap dikawal. Jadi harapan kami ini tidak hanya mau nanam jagung, tapi hanya seremonial saja, tapi wisata petik buah. Tapi bisa menjadi kawasan. Luasnya berapa? Kalau luasnya ini yang kami kemarin daftarkan ajukan 812 hektar. Tapi kalau sampai sana ya ribuan hektar, Pak. Kalau 800 idealnya 1 hektar itu 200 bibit pohon, itu berarti berarti 1,6 juta bibit. Nah, makanya itu juga mengundang lah dari dinas maupun dari instansi yang lain, CSR yang mau berkontribusi untuk penyediaan bibit di Nggodo ini. Peluangnya sangat besar ya, karena masyarakatnya sudah welcome dan siap menanam, merawat. Itu sudah mereka karena ada kepastian hukumnya tadi ya. Mungkin juga konsep kerjasama. Ya, bisa dikerjasamakan juga. Investor kita tarik, katakanlah DPM, DPA ini kan luar biasa. Dengan bagi hasil yang jelas. Itu juga akan mempercepat akselerasi untuk penanamannya. Mungkin katakanlah dari sekian banyak 100 hektar kita kerjasama. Kalau Pusbikat itu ini Pak, kalau Pusbikat malah kerjasama apokat itu luar biasa, sudah berjalan 50, 40 dan 10. 50 untuk Pusbikat, 40 untuk
petani, yang 10 untuk zakat. Zakat masyarakat sekitar. Itu nganu Mas, konsepnya 40-40-20. Oh ya, 40-40-20 ya. Pusbikat kan saya tarik ke Pade itu waktu di Regalong. Masyarakat makmur, Hutan subur.